Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota yang pertama Muhammad Ardalepa, yang kedua Nadila Putri, dan yang ketiga Rizky Alino Murtado. Seiring berkembangnya teknologi dan informasi di era globalisasi ini, maka pelayanan pun dituntut untuk cepat dan efisien. Maka dari itu, kami dari kelompok 1 membuat sebuah aplikasi yang bernama Blessing Visual, sebuah aplikasi penyewaan kamera. Tujuan kami membuat aplikasi Blessing Visual adalah untuk memudahkan pemilik kamera menyewakan kameranya kepada para konsumen. Selain itu, aplikasi Blessing Visual akan menyimpan data secara otomatis yang terkomputerisasi untuk meminimalisir kesalahan dalam menginput data antara konsumen dan pemilik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadila Putri. Saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang telah kelompok kami buat. Aplikasi ini dibuat dengan tujuan membantu admin dalam mengelola proses penyewaan, transaksi, dan data penyewa. Kemudian untuk mempermudah pelanggan untuk melakukan transaksi pemesanan. Lalu kita ke penerapan koneksi database. Database yang digunakan yaitu MySQL database dan koneksi menggunakan konektor JDBC versi 8.0.28. Di dalam database ini terdiri 6 tabel yang terhubung satu sama lain. Yang pertama tabel pegawai. Tabel ini untuk menampung data pegawai berisi ID, nama, jenis kelamin, telepon, email, alamat, role, dan PIN pegawai. Tabel ini terhubung dengan tabel order, yaitu pada pegawai yang melakukan order dan pegawai yang menerima pengembalian barang. Lalu ada tabel pelanggan. Tabel ini untuk menampung data pelanggan berisi ID, nama, telepon, dan alamat pelanggan. Tabel ini terhubung dengan tabel order, yaitu pada saat pelanggan melakukan order. Lalu ada tabel jenis. Tabel ini adalah tabel yang membuat jenis dari barang, contohnya kamera, tripod, lensa, dan lain-lain. Tabel ini terhubung dengan tabel barang. Lalu ada tabel barang. Tabel yang berisi data dari barang yang disewakan. Tabel ini terhubung dengan tabel jenis dan detail order. Lalu ada tabel order. Tabel ini berisi data order, diantaranya ID order, pelanggan, tanggal order, pegawai order, durasi, tanggal kembali, pegawai pengembalian, status, dan total bayaran. Tabel ini terhubung dengan tabel pelanggan, pegawai, dan detail order. Dan yang terakhir ada tabel detail order. Tabel ini memuat barang-barang apa saja yang disorder pada tabel detail order. Tabel ini terhubung dengan tabel barang dan tabel order. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardalepa. Saya akan mempresentasikan aplikasi yang kelompok kami telah buat. Jadi aplikasi ini adalah aplikasi yang digunakan untuk kasir di sebuah tempat penyewaan kamera yang bernama Blessing Visual. Form dialog, form login. Jadi user akan login menggunakan nama yang misalkan contoh admin dan langsung password. Dan apabila passwordnya salah, aplikasi akan menampilkan dialog nama atau PIN salah. Dan apabila nama pegawai dan PIN-nya benar, aplikasi akan masuk ke dashboard. Dan apabila pada saat login, aplikasi akan mengecek apakah user yang login itu admin atau kasir atau teknisi. Dan yang barusan saya login adalah role-nya adalah admin. Dan apabila saya login menggunakan akun yang bukan admin, misalnya Muhammad Ardalepa ini role-nya adalah kasir.
maka dia tidak akan ada menu admin di aplikasinya. Dia tidak akan menampilkan menu admin. Oke. Dan pada menu dashboard dia akan memuat rincian dari aplikasi, total penyewaan, total barang, total pelanggan, total pegawai, pelanggan teratas, dan barang terpopuler. Dan pada menu penyewaan kita bisa melihat penyewaan yang sudah dilakukan di aplikasi ini, dan kita ada fitur pencarian berdasarkan nama pelanggan. Apabila kita membuat penyewaan baru, membuat order baru, akan muncul dialog window seperti ini. Misal namanya aplikasi akan mengecek apakah pelanggan dengan nama Nadila Putri dan telepon sekian dan alamat sekian ada di database, dan jika tidak ada maka akan membuat data baru, dan apabila datanya ada maka dia akan memakai data yang lama. Misalnya contohnya ini Nadila Putri tidak ada di database, maka akan membuat data baru, data pelanggan baru. Di sini juga sama, ada fitur pencarian, misalnya Canon. Oke, ketika tekan tambah di sini akan muncul data yang sudah ditambah di tabel ini, dan langsung mengenerate dan mengalihkan dengan durasinya. Kalau durasinya adalah 3 hari, dan langsung muncul total bayarnya. Kita tambah, order berhasil. Apabila ada pelanggan yang ingin mengembalikan alat, maka kita akan menekan return di sini, dan order selesai. Barang telah dikembalikan, ya. Lalu muncul total harga yang harus dibayar dan tanggal kembali. Oke. Dan apabila ada pelanggan yang pengembaliannya lebih dari tenggat waktu, akan dikenakan denda. Misal seperti ini, pelanggan ini memesan dari tanggal 3 di jam 6 dan durasinya 1 hari. Ini akan keterlambatan selama 1 jam. Oke, kita coba order selesai. Denda terlambat 2 jam 40.000 dan ditambahkan dengan total harga. Dan apabila kita ingin menghapus data penyewaan, maka ongoing order tidak dapat dihapus karena barang masih ada di tempat pelanggan. Oke, yang bisa dihapus adalah order yang finish atau yang cancel. Misal kita akan meng-cancel order batal, maka total dari yang harus dibayar adalah 0. Apabila ingin menghapus, ya, order berhasil dihapus. Oke. Dan ada di menu profil. Sekarang kita beralih ke menu profil. Menu profil ini menampilkan data-data profil dari pegawai. Ada role, ada nama, jenis kelamin, telepon, email, dan alamat. Dan ini adalah 1 kali penyewaan dan 2 kali pengembalian. Berarti pegawai dengan nama ini telah melakukan 1 kali penyewaan dan 2 kali pengembalian. Dan di sini kita juga bisa mengedit data pegawai. Edit, bisa kita mengganti
sini apabila user yang login adalah kasir atau teknisi. Apabila kita login menggunakan akun admin, maka akan memunculkan semua menu yang ada. Oke, sini ada dari kelola pegawai, kelola pelanggan, dan kelola barang. Di menu kelola pegawai, kita dapat mengubah dan menghapus dan melihat rincian dari data-data pegawai yang bekerja di perusahaan ini atau tempat penyewaan ini. Rincian, kita juga bisa mengedit data dari pegawai. Tidak dapat menghapus data sedang digunakan karena pegawai ini atau Zhongli sedang melakukan penyewaan dan data Zhongli sedang dipakai di tabel penyewaan, jadi tidak dapat dihapus. Jadi kita menghapus yang lainnya, data pegawai berhasil dihapus. Jika kita membuat baru data pegawai, menambahkan pegawai, namanya jenis kelamin perempuan, role-nya misalnya teknisi, pin 12345, tambah. Oke, data berhasil ditambah. Dan di data kelola pegawai pelanggan, di data kelola pelanggan sama saja dengan sebelumnya, dapat melihat rincian, menghapus, dan membuat baru pegawai dan khususnya pelanggan. Oke, di data kelola barang, menu kelola barang di sini akan menampilkan semua barang yang tersimpan di aplikasi ini. Kita dapat buat menu kelola barang, kita dapat menambah barang baru. Kita klik baru di sini, akan muncul dialog tambah barang. Dan kita bisa memilih foto dari barang tersebut. Pilih misalnya jenisnya lampu, mereknya adalah Godox. Harga sewa per jamnya adalah 20.000. Sewa per hari 50.000. Oke, tambah. Berhasil menambahkan terbaru. Apabila kita ingin menghapus data barang, hapus dari 7.000, ya. Barang berhasil. Oke, sudah terhapus. Apabila kita ingin menghapus barang yang sedang dipesan yang disewa oleh pelanggan, maka tidak dapat menghapus data sedang digunakan. Oke. Dan semua yang telah kita tambahkan dan kita hapus tadi akan langsung terupdate pada dashboardnya. Pelanggan teratas dan barang populernya akan terupdate. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum